Salam Sobat Golden Channel yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat kasih Tuhan, dukung terus Golden Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati oleh setiap tayangan video yang ditayangkan. Ya, sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai bidadari sorga versus malaikat sorga. Ya, ini adalah pembahasan yang menarik tentunya ya, dari dua tokoh. Yang pertama bidadari sorga ya, yang akan dibahas oleh Ustadz Piranda Andirja, dan kemudian mengenai malaikat sorga akan dibahas oleh Evangelis Daud Tony. Nah, sahabat kasih Tuhan, mari kita akan lihat pembahasan pertama dari Ustadz Piranda Andirja. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran urban atraba li ashabil yamin. Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Waja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Ya, sahabat kasih Tuhan, itu tadi ya pembahasan mengenai bidadari surga ya, yang disampaikan oleh Ustadz Piranda Andirja. Dan selanjutnya sahabat kasih Tuhan, kita akan menyaksikan pembahasan mengenai malaikat surga yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Terima kasih dalam Tuhan. Hari ini kita membahas masalah tentang malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat artinya adalah yang diutus. Malaikat adalah utusan Allah, dan malaikat memiliki suatu tugas, dan malaikat itu 24 jam selalu memuji menyembah Tuhan. Jadi tiada henti-hentinya, setiap hari, setiap detik, setiap nafas, setiap apapun juga yang ada di muka bumi ini tidak bisa memuji atau menyembah Tuhan seperti malaikat. Karena apa? Suaranya malaikat itu melebihi suara manusia biasa, merdunya. Apalagi suara saya itu masuk dalam akhir. Jadi suara malaikat itu lebih hebat dari segala-galanya. Tetapi mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan 24 jam, nyanyi terus. Nah, pertama kali saya melihat malaikat itu pada waktu saya percaya Yesus. Pada waktu saya mau ke Sragen, nah itu saya naik bis mau nemui mama saya. Waktu saya baru sembuh waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang tinggi besar, kira-kira tingginya itu 3 meter. Jadi malaikat itu kirinya tuh tingginya kira-kira tuh 3 meter. Waktu itu berdiri di belakang saya kaget saudara. Karena kalau setan saya hafal, karena duluan teman tahu kok setan tahu ya. Nah, setelah bertobat kan jadi musuhnya setan. Tapi ini aneh tuh, tinggi. Dia pandang saya gini. Anehnya, kalau kita melihat manusia itu pasti ada bayangannya, betul? Manusia ada bayangannya. Siapa yang tidak ada bayangan? Repot. Pasti ada bayangan. Tapi itu tidak ada bayangannya. Waktu saya gini, kok jadi mata saya itu terarah ke sana, tapi ada suatu hal yang lain bisa saya melihat ke sini loh. Saya bilang, oke. Anehnya, misalnya malaikatnya dari sini, tetapi saya bisa melihat yang ada duduk di sana. Jadi kayak tembus, tahu saya? Kayak transparan, ngerti nggak saya? Kayak apa ya? Transparan. Itu kira-kira tinggi 3 meter. Itu membawa pedang. Pedangnya itu besar loh, saya masih ingat. Ini nih. Bentuknya pedangnya seperti ini deh. Saya masih ingat sampai sekarang. Gini deh. Saat ininya ada ininya, gagangnya gini nih, gini deh. Nah, pedangnya pun seperti kalau
kalau kita perhatikan, kalau di muka buminya ada namanya pisau stainless steel, betul? Itu beda dengan stainless steel. Jadi pedangnya itu tahu es batu deh, kayak es batu itu tembus ya seperti itu deh. Ini waktu itu saya lihat kaget, oke ada apa? Tapi saya di antara dalam pikiran saya itu bingung deh. Ini siapa? Saya tidak kenal deh. Saya tidak kenal. Tapi dia tiba-tiba bicara sama saya. Dan bahasanya pun bukan bahasa manusia, tak bilang. Dan ada suatu keunikan, apa yang dikatakan dia, saya bisa ngerti. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Apa yang dikatakan dia, saya bisa ngerti. Waktu itu dia ngomong gini, jangan takut, aku menyertai engkau, aku diutus untuk mendampingi engkau, menyertai engkau dengan pedang tembus. Lihatlah, aku sudah ada di sini, diutus yang maha kuasa untuk melindungi kamu. Waktu itu saya tidak tahu maksudnya itu. Tapi begitu saya, kan mata saya jadi terus dah. Saya kan juga bingung. Saya gini dah, tidak ada udah. Saya pikir lagi, apa mata saya keliru? Apa saya ini? Saya bingung. Daripada waktu saya mata terbuka, lihat begitu kedip dan hilang sama saya. Tapi kalau saya jelas sekali, kalau malaikat itu tingginya kira-kira 3 meter masing-masing. Wajahnya seperti seorang anak muda. Tidak ada yang model cewek, aneh itu. Tidak ada model cewek. Semua modelnya kayak anak laki-laki. Tinggi-tinggi, ganteng melebihi Elvis Presley. Pak Jendel aja kalah, cil. Wah bener hidungnya itu bisa aneh. Kalau manusia hidungnya kan ada yang pesek, ada yang mancungnya terlalu mancung dari kayak bebek, ada giginya gini, ada yang gini, itu udah ganteng-ganteng. Kalau ingin tahu, lihat sendiri aja. Tapi doa sendiri-sendiri. Karena saya pernah. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita melihat apa tugasnya malaikat dan apa itu malaikat. Surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-14. Surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dikatakan roh-roh yang melayani untuk apa? Melayani orang-orang yang sudah Islam, ya, orang-orang yang percaya Yesus. Setiap orang yang percaya Yesus itu pasti ada malaikat yang menjaga. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah
betul? Dan jumlah malaikat sama setan itu banyak malaikat. Saya beritahu, setan dulunya adalah malaikat, tapi jatuh dalam dosa menjadi setan. Tante Lucifer sepertiga. Jadi jumlah malaikat Tuhan semua itu sama setan itu 1:2. Kalau setannya 1, malaikatnya 2. Jadi setannya 1 dikeroyok 2, betul tak? Jadi banyak mananya, Dada? Malaikat. Saya beritahu. Nah, malaikat ini jumlahnya berapa? Malaikat ini jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Dikatakan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, dan beribu-ribu laksa, betul kan? Itu berapa jumlahnya? Banyak. Yang tahu, saya tahu bahwa jumlah manusia sama jumlah malaikat lebih banyak jumlah malaikat. Lebih banyak jumlah apa, saudara? Malaikat. Dan malaikat ini tidak berkelamin, tidak laki, tidak perempuan. Tapi bukan homo atau banci, lain. Kalau ada malaikat homo kan lucu, datang khusus datangnya laki-laki. Ya, tidak ada malaikat homo. Nah, malaikat itu tidak berkelamin. Tapi tahu apa, saudara? Malaikat tidak apa? Tidak berkelamin. Jadi tidak punya alat vital, laki maupun perempuan. Jadi malaikat sendiri tidak berkelamin laki maupun perempuan, tetapi malaikat tak tahu diciptakan dari cahaya. Itu ada. Bahkan kalau kita perhatikan tentang penciptaan, hari penciptaan, di mana Lucifer jatuh bertatakan permata-permata, ya kan? Cahaya apa, saudara? Cahaya. Ya. Diciptakan juga dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi ada yang mempercayai malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, malaikat itu mempunyai markas besar. Markas besar malaikat itu ada di surga. Pemimpin dari itu ada, setiap malaikat ada pemimpin-pemimpinnya. Misalnya Gabriel itu adalah pemberi berita, itu pemimpin, itu membawa beberapa laksa malaikat. Nah, Mikael itu panglima perang malaikat. Nah, dulunya ada satu Lucifer, pemimpin pujian. Jadi saya beritahu, pemimpin pujian ini punya banyak penggemar. Saya beritahu. Kenapa? Sepertiga malaikat Allah memberontak kepada Allah. Perhatikan, orang kalau di gereja pemimpin pujian, walaupun orangnya Thomas gini, tapi kalau dia memimpin pujian, mari saudara kita menyembah memuji Tuhan, itu banyak fannya. Wah, jadi kalau saudara ingin cepat cari pacar cantik jodoh, jadi pemimpin pujian, saudara. Jadi malaikat itu adalah roh yang diutus untuk menjaga setiap orang percaya. Dan di dalam diri setiap orang percaya pasti ada malaikat. Dan malaikat tidak pernah masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau ada manusia katanya kerasukan malaikat, itu yang kerasuk adalah Medan. Yang bicara orang gila. Kenapa? Malaikat tidak pernah masuk ke dalam tubuh manusia. Karena dikatakan tugasnya ada melayani. Nah, bukan tugasnya untuk masukin orang supaya kesurupan malaikat. Tidak ada orang kesurupan malaikat. Karena ada yang ngomong bahwa dia kesurupan Gabriel. Benar nggak? Tidak ada malaikat yang nyasar masuk tubuh manusia. Nanti saudara, dan tidak ada malaikat masuk jaga batu permata. Jadi inilah batu permata malaikat. Tidak ada mata malaikat itu. Yang ada malaikat hanya menjaga orang yang percaya Tuhan Yesus di sekeliling. Nanti saudara, dan ingat, malaikat adalah ahli puji-pujian.
Ya sahabat kasih Tuhan, kita boleh diberkati melalui pembahasan hari ini ya, mengenai yaitu bidadari surga dan juga malaikat surga ya. Bidadari surga yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja ya, di mana digambarkan bahwa di surga nanti akan banyak bidadari ya, yang akan menyambut, yaitu setiap laki-laki yang masuk ke surga bukan hanya disambut tetapi dilayani seperti suami istri ya. Bahkan digambarkan bahwa bidadari itu dia akan wajahnya demikian cantik, muda ya, dan dia langsung dewasa, dan dia akan melayani setiap hari, melayani setiap para laki-laki ya yang masuk surga. Dan digambarkan bidadari itu ya kondisinya perawan yang keperawanannya itu tidak akan hilang gitu ya. Dan setiap hari laki-laki akan dilayani oleh para bidadari itu dan tidak ada habis-habisnya. Sahabat kasih Tuhan, tetapi berbeda tentunya ya dengan kondisi surga di dalam Alkitab. Saya kasih Tuhan, di firman Tuhan di dalam Markus pasal 12 ayat 25 dikatakan, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saya kasih Tuhan, orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus ya, nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan kemudian kondisinya dikatakan bahwa dia tidak akan kawin dan dikawinkan, tidak ada lagi perkawinan di sana ya. Jadi perkawinan itu hanya ada di dunia ini. Dan di sana apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dilakukan di sana adalah yang dilakukan seperti malaikat ya. Nah, tadi digambarkan bahwa malaikat di surga melakukan tugas yaitu melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu di surga. Jadi tugas malaikat melayani Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Itu tugas malaikat. Dan kemudian nanti juga ya, setiap orang percaya yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, tugasnya adalah menyembah dan memuliakan nama Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan senantiasa. Itu yang dilakukan. Dan saya kasih Tuhan, dan tugas malaikat ya saat ini adalah menjaga, melindungi setiap orang percaya, setiap orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus diikuti malaikat. Ada malaikat penjaga yang senantiasa menyertai orang percaya. Dan tugas malaikat juga ya menyampaikan pesan ya. Nah, tadi digambarkan bahwa ada malaikat Gabriel dan juga Mikael ya, sesuai kasih Tuhan. Ada panglima perang, kemudian ada penyampai pesan. Nah, itu tugas malaikat. Dan selain itu yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan jelas di sini ada satu perbedaan yang berbeda sekali ya di surga, yang kita yakini sebagai orang-orang percaya, di mana di surga tempatnya memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan ya. Tidak ada lagi di sana hubungan suami istri, tidak ada lagi yang namanya ya bersama-sama hubungan dengan yaitu bidadari, itu tidak ada ya. Karena surga itu kudus dan surga hanya tempat di mana orang-orang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan demikian sahabat, penjelasan ataupun pembahasan hari ini mengenai bidadari surga versus malaikat surga. Kiranya sahabat diberkati oleh pembahasan hari ini. Jikalau sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan dan juga saran. Dan biarlah channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel sampai hari ini. Kiranya kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan sahabat terkasih. Terima kasih sahabat yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.